Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar hasil kegiatan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi atau PKPT internal 2020 yang berjudul Sistem Evaluasi Pembelajaran Otomatis menggunakan Natural Language Processing untuk meningkatkan efektivitas proses evaluasi pembelajaran. Tim penelitian ini terdiri dari saya selaku Ketua TPP, yaitu Muhammad Mustamil SPD MKOM, kemudian anggota 1 itu Bu Darsi Eskom MKOM, anggota 2 ada Ibu Muningsi Sari Bunga Eskom MKOM, Eskom MN, kemudian Ketua TPM dari Universitas Diponegoro itu Bapak Farihin SSI MSI PhD. Pendahuluan penerapan e-learning khususnya sebagai media dalam pengumpulan tugas oleh mahasiswa banyak jawaban esai, di mana jawaban esai tersebut masih harus dikoreksi secara manual dan membutuhkan waktu pengkoreksian yang cukup lama, apalagi dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan dapat menurunkan konsentrasi dan akurasi dalam pengoreksian tugas tersebut. Evaluasi pembelajaran yang diterapkan dalam e-learning juga masih belum optimal, khususnya dalam pelaksanaan kuis ataupun sejenisnya karena masih belum efektif dan efisien dalam pengelolaan soal, jawaban, dan sebagainya. Ruang lingkup penelitian ini yaitu pertama penelitian ini dibatasi oleh proses evaluasi pembelajaran yang hanya mencakup proses penilaian otomatis pada tugas dan kuis, jadi soal esai. Kemudian tugas dan kuis yang akan dinilai otomatis adalah jawaban mahasiswa berupa teks baik dalam bentuk kalimat pendek maupun kalimat yang panjang. Kemudian bagian dari natural language processing setidaknya ada 5 bagian. Pertama morphological analysis, yaitu kata-kata secara individu dilakukan analisis berdasarkan komponennya. Kemudian token-token tertentu seperti tanda baca dan lain sebagainya itu tidak dimasukkan atau dipisahkan. Kemudian sintak analisis yaitu urutan-urutan linier dari kata-kata dibawa menjadi struktur yang menunjukkan bagaimana satu kata berhubungan dengan kata yang lainnya. Kemudian ada juga semantik analisis, struktur yang diciptakan dari hasil analisis sintaksis akan diperiksa arti yang sebenarnya. Ada juga discourse integration, mungkin saja arti dari suatu kalimat bergantung dari kalimat sebelumnya dan mungkin dapat mempengaruhi kalimat selanjutnya. Kemudian pragmatic analisis itu menginterpretasikan lagi apa yang dikaitkan di mana sebelumnya telah direpresentasikan oleh struktur tersebut guna untuk menentukan apa yang dimaksud sebenarnya. Di sini salah satu yang digunakan untuk kaitannya dengan similarity dan menggunakan constant similarity yaitu ukuran kesamaan yang umum digunakan dalam information retrieval dan merupakan ukuran sudut antara vektor dokumen satu dengan yang lainnya. Kemudian tiap vektor tersebut merepresentasikan setiap kata dalam suatu dokumen atau teks yang dibandingkan dan memiliki sebuah signifikan. Ini alur metode penelitian yang ada, yaitu pertama identifikasi masalah dan kebutuhan, dilanjutkan dengan analisis dan perencanaan, kemudian pembuatan sistem, uji coba dan evaluasi, serta pelaporan. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penelitian yang dilakukan sudah dalam tahap uji coba aplikasi penemu sistem, yaitu aplikasi untuk pengelolaan traffic user, soal jawaban hal terkait dengan background processing, kemudian ada aplikasi mobile untuk pelaksanaan ujian bagi mahasiswa. Jadi secara keseluruhan sudah bisa diterapkan, cuman mungkin terkait implementasinya perlu ada penyusunan konfigurasi dan lain sebagainya. Ini beberapa screenshot dari aplikasi web. Ini halaman awal, ini halaman terkait dengan pengelolaan data mahasiswa, ini pengelolaan data dosen, ini pengelolaan data mata kuliah. Kemudian ini terkait dengan data soal di setiap mata kuliah yang ada. Di sini ada soalnya, kemudian ada jawabannya. Nah, di jawaban ini menggunakan rubrik jawaban, jadi ada grade di mana jawaban 1, 2, dan 3 itu grade-nya berapa, misalkan ada yang nilainya 50, 70, ataupun yang 100, itu yang seperti apa, yang nantinya akan dibandingkan dengan jawaban dari mahasiswa. Selain aplikasi web terkait pengelolaan data tadi, ini juga ada aplikasi mobile, di mana di aplikasi mobile ini digunakan oleh mahasiswa khususnya dalam melakukan proses ujian. Ini contoh screenshotnya ada data soal, ada proses misalkan di sini contoh screenshot di ujian tengah semester misalkan dengan soal, kemudian ada kotak untuk mengisi jawaban dari mahasiswa. Kemudian setelah selesai nanti akan muncul nilai. Gitu. Nah, dari proses ujian tadi ada bagian di mana bentuk soal dan jawabannya adalah esai, sehingga nanti ada proses penilaian esai atau essay scoring yang sudah dilakukan. Ini digunakan menggunakan bahasa penggunaan Python dan diimplementasikan dalam beberapa tahapan, yaitu pre-processing data, proses perhitungan similarity untuk jawaban dan kunci jawaban, serta perbandingan dengan menerapkan rubrik jawaban
Kesimpulan dan saran, penelitian sudah berjalan cukup baik meskipun ada berbagai kendala, terutama dengan proses komunikasi dengan penelitian, yaitu dosen Universitas Diponegoro yang jaraknya cukup jauh karena awal-awal tahun, keterangan pun masih ada pandemi dan lain sebagainya. Tapi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi media daring dan juga penerapan grup di antara anggota penelitian. Kemudian untuk hasil penelitiannya sendiri sudah membuat aplikasi web dan mobile untuk pendukung sistem evaluasi pembelajaran. Kemudian implementasi SS Scoring juga sudah didapatkan hasil yang cukup baik dan dapat diimplementasikan dalam pengkoreksian jawaban dari soal Excel pada tugas, kuis maupun UTS dan UAS. Kemudian terkait dengan luar penelitian sendiri, ini sudah sesuai ataupun apa yang sudah tertulis di kontrak penelitian sudah coba dipublikasikan pada seminar internasional, yaitu di Cirebon International Conference on Applied Computer Science, Engineering and Technology atau CISO-ASEP 2020. Terkait prosedur yang terindeks Scopus-nya sendiri masih dalam proses oleh panitia CISO-ASEP yang sudah sebelumnya dikonfirmasi. Ya, itu terkait dengan presentasi seminar hasil PKPT Internal 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum.